Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Shalom, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur pagi ini kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita kembali bisa beribadah bersama. Sebelum kita mulai dalam peribadahan kita akan menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur memiliki Allah yang setia pada kita, dan kita bersyukur juga kalau rancangan Tuhan adalah selalu rancangan yang indah bagi kita. Kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam peribadahan dengan menyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Bapa yang mengerti segala yang kami perlu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa tidak ada lembah kelam yang tidak akan kita lewati tanpa kehadiran Tuhan. Lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sambil kita mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita melihat bahwa Tuhan adalah bukan Tuhan yang meninggalkan kita, bukan Tuhan yang pernah membiarkan kita. Tuhan adalah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Dia yang selalu ada di dalam lembah kekelaman, Dia yang juga ada dalam sungai sukacita kita. Dia selalu ada di setiap segi kehidupan kita. Kita mengucapkan syukur bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dan kita juga mengucap syukur kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Itu juga bukan karena kuat dan gagah kita, itu adalah kasih karunia Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur
kalau hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan untuk kami boleh menikmati kasih dan berkat-Nya Tuhan. Dan kami memulai peribadahan kami Tuhan, kiranya Engkau boleh mempersiapkan hati pikiran kami hanya untuk tertuju kepada Tuhan. Kami percaya keadaan kami saat kami nanti pulang itu tidak akan sama dengan keadaan saat kami datang di tempat ini. Kami percaya ada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang di tempat kami masing-masing yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Kami membuka peribadahan kami ini Tuhan, seturut kehendak Tuhan dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Nah, setiap kita yang percaya dan siap untuk diberkati katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai wujud syukur kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263, Penuhilah Pialamu hari ini. Sebelum kita akan membagikan persembahan, saya akan pimpin doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, dan saat ini kami mau memberikan hal yang terbaik dalam hidup kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap berkat-berkat yang akan kami bagikan di hari ini. Kami percaya ini semua boleh mendukung pelayanan kami khususnya di gereja kami. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur, kiranya Tuhan terus berkati secara limpah. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pada hambanya dipersilakan. Kita nyanyikan pujian nyanyian Kemenangan Iman nomor 263. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaklah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaklah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaklah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, dan kita juga akan persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat bersama. Dan sebelum kita berdoa syafaat bersama, kita nyanyikan pujian Ada Kuasa. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yang teguh, kota benteng
Dan untuk jemaat bangkit berdiri, kita nyatakan namanya Tuhanku. Dipersilakan. Mari jemaat kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Engkau nama di atas segala nama. Terpujilah namamu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan berdoa bersama-sama untuk beberapa hal yang ingin rindu kami doakan. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati akan bangsa ini. Engkau telah memberkati presiden dan seluruh jajaran yang ada di dalam negara kami ini. Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk Presiden Jokowi dengan segala kebijakan-kebijakan yang boleh dibuka saat ini, dengan berbagai hal yang boleh dilakukan, baik itu untuk pemakaian masker di tempat terbuka yang boleh dilepas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melihat saat ini COVID sudah sepertinya melandai, tapi kami percaya kami sebagai orang yang ada di dalam bangsa ini tetap harus menjaga kesehatan kami semuanya. Terima kasih juga untuk kebijakan ekonomi juga Tuhan menolong supaya semuanya boleh kembali bangkit Tuhan untuk memperbaiki keadaan kondisi masing-masing di perekonomian kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menolong memberkati akan Presiden dan seluruh jajarannya ini untuk bekerja keras di dalam pembangunan negara kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih untuk Rakerwil Jawa Sumatera yang sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan,
Kami menyerahkan untuk segala keputusan-keputusan dan program yang sudah ada. Kiranya Tuhan menolong supaya di dalam setahun ke depan ini program-program yang telah dicanangkan ini boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan boleh turun sampai ke daerah juga sampai ke gereja lokal, sehingga semuanya dapat bersinergi untuk melayani pekerjaan Tuhan, terutama untuk penginjilan yang terus digalakkan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang ada di dalam wilayah ini supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami juga bersyukur untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati gereja kami. Kami bersyukur kalau kami masih tetap bisa beribadah, dan kami serahkan juga untuk kerjasama kami dengan Hotel Cimahi supaya tetap berlangsung dengan baik Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Pundak. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, baik di jemaat ini maupun orang-orang yang ada di luar jemaat ini, yang mereka boleh memberikan sebagian berkat mereka untuk mendukung pelayanan Pundak ini. Kami juga menyerahkan untuk seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja ini Tuhan, baik itu PAR, baik itu untuk Perkarya, Perkawan, juga KTB. Tuhan memberkati kami semua supaya kami tetap boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga ingat untuk beberapa jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus doakan untuk Bu Sofi dalam pemulihannya. Tuhan yang akan menolong, menyempurnakan untuk kesehatannya. Juga sesepuh kami yang saat ini juga tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Tuhan memberkati Oma Wayan, Oma Wenas, Oma Jiman. Tuhan menolong mereka, berikan mereka semangat, sukacita, dan keluarga yang menolong di dalam keadaan mereka saat ini juga Tuhan tetap memberikan semangat, sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat untuk anak-anak kami yang masih dalam studi. Tuhan memberkati mereka baik dari tingkat TK hingga sampai perguruan tinggi. Tuhan menolong sehingga dalam masa studi ini mereka boleh tetap semangat, sukacita di dalam mereka menempuh pendidikan mereka untuk menuju masa depan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Bulan ini kita sama-sama belajar tentang kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Dan saya akan bacakan dari Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Percaya dengan mengikut Tuhan, hidup mau berkenan di hadapan Tuhan itu banyak hal yang harus dikorbankan, tapi itu semua jauh lebih berharga dengan pengenalan akan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian mengikut Yesus. Di
hari ini Anda. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan bagiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Silakan bagi hambanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami boleh menikmati hari baru, kami boleh bernafas dengan leluasa. Kami tahu bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan terlebih kalau kami boleh kembali hadir di tempat ini untuk diberkati oleh Tuhan lewat persekutuan ini, kami juga menyadari bahwa itu adalah berkat Tuhan kepada kami. Dan pada saat pagi hari ini, dalam cuaca yang sejuk, yang indah, yang segar ini, kami juga rindu mengalami kesegaran rohani dari Tuhan. Kami telah siap mengalami berkat Tuhan, dan kami sudah dipimpin sejauh ini dengan kebenaran dari puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan sekarang siap kami untuk bersama-sama menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga setiap kami beroleh berkat yang akan membangun iman kami lewat kebenaran yang kami pelajari bersama. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Mohon pertolongan dan berkat daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini meskipun mungkin ada yang dingin rasanya, tetapi kita bersyukur karena pada akhirnya kita bisa bersekutu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan salam dari beberapa rekan pengerja hamba Tuhan di wilayah Jawa Sumatera untuk jemaat Tuhan di GKI Agape Cimahi ini. Saya bersyukur karena kemarin dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu kami mengikuti rapat kerja wilayah di Cicurug, Sukabumi, dan semua boleh dalam kondisi sehat. Kami dari Jawa Barat ada 4 orang, saya, Pak Aib, Ibu Suci dan juga Bagus,
dan kami dituntun disertai Tuhan dalam perjalanan baik saat berangkat maupun juga pulangnya. Terima kasih untuk dukungan doa dan perhatian daripada Bapak Ibu semua sehingga kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena perjalanan kami lancar. Nah, sering orang berpikir bahwa sesuatu yang sederhana itu agak tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Tapi saya ingin kita atau mengajak kita belajar bersama dari hal yang sederhana yang mungkin dikatakan itu sudah sangat lama. Tetapi kalau kita memuji Tuhan lewat hal-hal yang sederhana, kita bisa juga pada akhirnya terbawa kepada pujian penghormatan kepada Tuhan yang lebih lagi. Termasuk dalam soal kesaksian sederhana yang saya sampaikan tadi, perjalanan kami disertai Tuhan saat berangkat dan juga saat pulang. Terkadang terasa sederhana, terdengar sederhana. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa dalam perjalanan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita bisa saja mengalami persoalan, baik dengan kendaraan kita, baik dengan mungkin sesama pengendara, ya, dan bisa saja yang terparah bisa kecelakaan dan mungkin juga bisa meninggal di dalamnya. Sering kita agak abai terhadap hal-hal yang sederhana yang biasa terjadi hari-hari. Nah, seolah-olah kalau itu bisa terjadi, itu seperti seolah-olah otomatis. Dan kita lupa bahwa hal-hal sederhana yang setiap hari terjadi itu juga adalah berkat kemurahan Tuhan kepada kita semuanya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan ulang dan belajar daripada hal yang sederhana yang Tuhan ajarkan lewat kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan yang kedua, masih berkaitan dengan tema besar kita yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal yang barangkali pernah dan sering kita dengarkan, tetapi mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa sering itu juga kita sungguh-sungguh kerjakan di dalam kehidupan kita hari-hari. Mari kita membaca kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 2, karena hanya ada 2 ayat. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama dan kita membacanya bersama-sama dari kitab ini secara serentak. Ulangan pasal 6 ayat 1 dan kedua. Mari kita baca 1, 2, 3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, di dalam kitab Ulangan pasal 6 sesungguhnya bagian ini utuh dan sangat terkenal karena ini berkaitan dengan pola pengajaran yang biasa dilakukan oleh kelompok umat Yahudi atau umat Tuhan di dalam tradisi Yahudi, yaitu mengulang terus apa yang sudah pernah diajarkan. Dan pengulangan itu tidak hanya terjadi sekali, 2 kali, dan tidak hanya terjadi di rumah, dan tidak hanya terjadi dengan satu metode, tapi pengulangan itu terjadi di berbagai tempat, di berbagai kesempatan, dan berulang terus dengan berbagai metode. Nah, saya akan mengajak kita untuk merenungkan pokok pikiran dari bagian ini adalah bahwa perintah Tuhan diajarkan untuk dilakukan supaya umatnya hidup takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, dan supaya lanjut umurnya. Ini sebuah rangkaian kalimat yang saya kira sangat padat dan bisa kita urai satu persatu dan kita bisa melihat tentu ada berkat-berkat di dalamnya. Mari Bapak sekalian, tema kecil saya dari bagian ini adalah Anda melakukan, Anda menikmati berkat. Anda melakukan, Anda menikmati berkat. Bapak sekalian, yang pertama yang ingin saya ajak kita untuk berpikir bersama-sama dan merenungkan bersama adalah tentang hal bagaimana kita setia untuk melakukan firman Tuhan. Setia untuk melakukan
firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang pertama, kita menemukan ada satu pernyataan di awal dari Musa sebagai nabi yang dipakai oleh Tuhan. Dia berkata kepada umat Israel yang sedang dikumpulkan. Kalau kita membaca pasal yang kelima, ayat yang pertama, di situ konteks pembicaraan ini terjadi ketika Musa memanggil seluruh orang Israel dan berbicara di tengah-tengah mereka. Berbagai peringatan atau perintah sudah disampaikan sebelumnya, dan sampai kepada bagian pasal 6 ini kita melihat dia sekali lagi mengingatkan kepada umat Israel bahwa pentingnya ada satu perintah yang disampaikan oleh Allah melalui Musa untuk mereka kerjakan. Ayat yang pertama dari pasal 6 mengatakan, inilah perintah yang diketetapan dan keperaturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Bahwa sekali kalau kita melihat teladan daripada Musa lewat perkataan ini, saya mengambil satu pengertian dari ayat yang pertama ini bahwa Musa ketika menerima perintah daripada Tuhan, maka tidak serta-merta dia kemudian tidak menggunakan akal pikirannya untuk menerima perintah itu dan mengolah perintah itu dan kemudian menyampaikan perintah itu. Perintah yang disampaikan oleh Allah adalah supaya mereka terus-menerus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi bagi saya ketika ada rangkaian, ketika dia sudah mendengarkan perintah daripada Allah, maka ketika dia akan mengajarkan kembali kepada bangsa itu, saya memikirkan, saya merenungkan bahwa ini pasti melibatkan nalarnya daripada Musa. Ini pasti melibatkan kesungguh-sungguhan dia. Ini masih sangat nyambung dengan apa yang saya sampaikan dalam firman Tuhan minggu yang lalu, di mana jemaat Berea itu setia menyelidiki kebenaran firman Tuhan untuk mengetahui. Dia menggunakan nalarnya yang kritis untuk menelaah kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Berea. Apakah betul kebenaran yang disampaikan itu? Mengingat ada juga satu pengajaran yang lain yang juga menyerang pengajaran Kristen pada masa itu. Sehingga seorang pendengar kebenaran firman Tuhan perlu menggunakan akal pikirannya, perlu menggunakan daya analisa kritisnya, untuk tidak serta-merta mendengarkan lalu menerima mentah-mentah. Tapi dia kemudian mengolahnya, menyelidiki, merenungkannya, mengkonfirmasi dari bagian-bagian yang lain dari kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab ini satu kesatuan. Sehingga kita bisa melihat ada istilah Alkitab itu menerjemahkan Alkitab. Kenapa? Karena satu bagian dengan bagian yang lain itu sangat berhubungan. Dan satu pokok utama yaitu berita tentang Kristus. Jadi ketika saya melihat bahwa Musa menerima perintah, dikatakan inilah perintah yang diketetapan dan peraturan, maka dalam benak saya, setelah dia menerima itu, kemudian dia merenungkan kebenaran yang disampaikan oleh Allah bagi dia. Kebenaran yang disampaikan oleh Allah bagi dia, bagi umat Israel melalui dia. Sehingga di dalam pemahaman dia, pemahaman Musa, apa yang kemudian akan diajarkan kepada jemaat atau kepada umat Israel itu tidak akan menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Jadi proses mendengarkan, proses dia mengolah, proses dia memikirkan sebelum dia mengajarkan itu begitu penting kita perhatikan. Karena ini adalah bagian juga yang harus kita kerjakan dalam masa-masa hari-hari ini. Bapak sekalian, terlalu banyak firman Tuhan yang berseliweran yang disampaikan oleh berbagai macam orang dengan berbagai macam latar belakang. Terkadang kita melihat apalagi sekarang dalam media sosial begitu banyak orang bebas menyampaikan barangkali renungan singkat atau apapun juga. Tentu kita senang karena tentu ada banyak pilihan yang bisa kita dengarkan. Tetapi kita juga harus berpikir, kita juga harus punya satu saringan, jangan sampai setiap hal yang kita dengarkan itu
lalu kita telaah, lalu kita terima, lalu oh iya. Tapi kadang-kadang kita perlu melihat ayat itu diambil dari mana. Dia berbicara tentang apa? Siapa yang sedang berbicara? Kepada siapa dia berbicara? Prinsip apa yang bisa saya ambil daripada kebenaran itu? Jadi rangkaian ini menjadi sebuah kegiatan yang harus dengan sebuah kerelaan dan sukacita kita lakukan. Sehingga kebenaran itu bisa betul-betul kena, dapat sebelum kita juga sampaikan kepada orang lain. Nah, saya berpikir Musa. Saya berpikir dalam posisi sebagai seorang Musa. Dia akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendengarkan, untuk mempelajari sebelum dia mengajarkan dan menyampaikan perintah Tuhan. Saya melihat ada satu, Bapak sekalian, kalau kita membaca pola ini hampir sama, pasal 4, pasal 5, 6 sampai dengan yang ke-8, mengawali seluruh perikop itu, selalu ada satu pernyataan yang ingin disampaikan bahwa peraturan atau perintah atau ketetapan itu supaya tidak hanya didengarkan, tapi dipelajari dan dilakukan dengan setia. Pasal 5 itu ayat yang pertama memperlihatkan kepada kita. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Pasal sebelumnya, pasal 4 pun juga memperlihatkan pola yang hampir sama, di mana perintah itu juga supaya dilakukan dengan setia. Berikutnya pasal yang ke-7 dan 8 juga ada pola yang hampir sama. Ini artinya apa Bapak sekalian? Ini artinya bahwa tujuan disampaikan pengajaran itu adalah tidak hanya diterima dengan akal pikiran, tidak hanya diresapi dalam hati bagi dirinya sendiri, tapi juga ada satu panggilan untuk setiap kita yang sudah menerima pengajaran itu kemudian menularkan kepada yang lainnya, dan terlebih besar lagi adalah melakukan apa yang sudah didapatkan dari pengajaran tersebut. Kita masih ingat peringatan Yesus kepada para muridnya. Minta tolong Pak Yesus memperlihatkan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 26. Bapak Ibu minta salah seorang untuk membacakan bagi kita supaya kita bisa lebih jelas apa posisi yang seharusnya dikerjakan bagi setiap pendengar daripada firman Allah. Matius 7 ayat 24 sampai 26 itu ada sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang sesungguhnya sebuah pengajaran yang begitu besar manfaatnya dan pengaruhnya bagi setiap orang yang mau mendengar dan melakukan. Silakan minta salah seorang untuk membaca untuk kita semua. Terima kasih Pak, sampai di situ dulu. Bapak sekalian, ada satu perbandingan yang disampaikan oleh Yesus lewat pengajarannya. Bagi siapa yang mendengar dan merespon dengan melakukan, dia disamakan dengan perkataan di dalam ayat itu adalah orang bijaksana. Tapi bagi orang yang mendengarkan tapi tidak melakukan, disamakan dengan orang bodoh. Kata-kata ini sangat kontras dan sangat mungkin kasar kedengarannya, tajam bagi para murid yang saat itu bersama-sama dengan Yesus. Mengapa Yesus begitu menekankan perihal melakukan ini? Karena pemahaman pada masa itu bagi seorang murid adalah kelulusannya atau kecakapannya, atau boleh dikatakan layaknya dia sebagai seorang murid adalah ketika sesudah dia mengerti sesuatu, sudah dia paham terhadap apa yang sudah dipelajarinya, dia harus melakukan itu. Dan melakukan adalah bukti yang konkret yang bisa dilihat dari apa yang diketahui. Luar biasa sebetulnya sebuah perkataan dorongan yang menohok kalau seseorang menyandang gelar seorang murid, tapi ketika mendengarkan kebenaran yang disampaikan, tapi berhenti tidak melakukan.
tentu tidak mau orang atau semua orang saya kira tidak akan mau disamakan dengan orang bodoh. Betul ya? Pasti semua orang akan senang menyandang gelar sebagai orang bijaksana. Dan semua orang menginginkan hal itu. Tapi kalau kita melihat pada kenyataannya, apakah betul setiap orang yang sudah mendengarkan kebenaran itu lalu melakukan kebenaran itu? Barangkali sebuah ayat yang sudah sering kita baca, nampaknya sederhana, tapi lagi-lagi ini sebuah pengajaran yang mendalam karena melibatkan sebuah proses yang terus-menerus harus terjadi pada diri seseorang. Mendengar, mengolah, memahami, merenungkan, mengajarkan kepada orang lain dan juga melakukannya. Dalam budaya Jawa itu ada istilah jarkoni. Artinya itu iso ngajar, ora iso ngelakoni. Orang itu bisa ngajar tapi nggak bisa melakukan. Ini persoalan yang menjadi catatan bagi para pengajar. Satu kalimat yang harus diingat, yang sesungguhnya bukan untuk mengkritik saja, tapi lebih kepada ingin mendorong bahwa setiap orang yang sudah belajar, mau mengajar, dan lebih dari itu semua, dia juga harus mau melakukannya. Percayalah bahwa setiap orang yang sudah melakukannya pasti akan mengalami kebahagiaan. Seperti Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 25, dikatakan bahwa orang yang melakukan itulah bukti daripada imannya. Bapak sekalian, Yakobus 1 ayat yang ke-25 mungkin bisa kita lihat bagian ini untuk memperdalam pemahaman kita. Barangkali ada yang juga bisa bantu membacakan untuk kita semua. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Yakobus pun meneguhkan. Bapak sekali, Yakobus ini sering menjadi sebuah catatan bagi orang yang membaca karena di situ tidak pernah disebutkan tentang soal-soal bagaimana menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita melihat konteks penerima Yakobus atau kitab Yakobus adalah orang-orang yang sudah percaya. Sehingga Yakobus mendorong setiap orang yang sudah percaya itu untuk membuktikan imanmu dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan sama saja dikatakan mati. Tapi orang yang membaca, yang bertekun dan melakukan di dalamnya, dikatakan akan berbahagia di dalamnya. Bapak sekalian, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, ada banyak tips-tips yang sering kita dengarkan yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang. Berseliweran di dalam media online, saya kadang-kadang ya, karena ingin juga mendapatkan keberhasilan dari sesuatu, misalnya tips bagaimana bisa sehat gitu, gitu ya. Maka di situ muncullah beberapa tips yang disampaikan. Ya harus menjaga pola makan, harus juga olahraga, harus juga mungkin menjaga pola tidurnya, dan macam-macam tips yang disampaikan. Tentu tidak hanya satu kita baca, mungkin yang lain juga kita baca. Tips juga bagaimana supaya tampak, ya misalnya kalau dalam soal ekonomi usaha kita menjadi lebih maju. Tentu juga ada saran-saran yang disampaikan. Mungkin dia harus berjejaring lebih luas, mungkin dia juga harus barangkali kerja lebih keras lagi, dan macam-macam saran, nasihat, tips yang disampaikan. Dan kita semua bisa membaca itu. Kita semua bisa mengisi pikiran kita, pengetahuan kita dengan hal itu. Tetapi apakah sampai di situ? Tentu saja tidak. Apakah setelah saya tahu bahwa saya ketika akan sehat itu saya harus menjaga pola makan, saya harus menjaga pola jam tidur saya harus olahraga, lalu saya diam saja? Tentu kan tidak. Saya harus mulai melangkahkan kaki saya, olahraga. Saya harus melangkahkan kaki saya menjaga pola makan. Saya harus mengatur pola tidur saya dan segala macamnya. Segala sesuatu yang kita dengarkan itu mulai kita praktekkan. Kalau hanya segera berhenti dalam pengertian sampai dalam pengetahuan kita saja, maka segala tips itu tidak akan menjadi sesuatu yang berdampak.
dalam diri kita sebagai pembacanya. Ada satu usaha, kita juga tahu bagaimana cara mengembangkannya. Tapi kalau tidak pernah kita melakukannya, tips-tips tadi, ya juga tidak akan bisa ada perubahan. Makanya ada satu istilah, mulai saja dulu. Itu sebenarnya satu kalimat yang penting bagi saya, mungkin bagi kita semuanya. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak memperhitungkan sesuatunya, tapi tidak pernah melangkah. Tapi kalau seseorang berani melangkah, dia akan learning by doing. Sambil berjalan dia mungkin akan belajar di situ. Oh, ternyata saya salah, berarti saya perbaiki sini. Melangkah ke sini, saya salah, kebentur di sini. Harus saya perbaiki. Jadi melangkah itu bagian yang sangat penting demi satu keberhasilan. Maka demikian juga dengan firman Tuhan. Musa mengatakan, semua saya ajarkan perintah daripada Tuhan Allahmu, supaya apa? Untuk dilakukan. Itu tujuannya. Bukan untuk diketahui saja. Bukan untuk dipegang, direnungkan saja. Bukan untuk berhenti sebagai pengetahuan untuk menjadi sebuah perdebatan misalnya gitu. Bukan. Tapi firman Tuhan diajarkan, diperintahkan oleh Musa bagi umat Israel untuk dilakukan. Demikian juga bagi kita hari ini Bapak sekalian. Firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita gali setiap waktunya, setiap harinya, bukan untuk kita hentikan untuk pengetahuan kita, tapi kita lakukan. Maka cintailah firman Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Renungkan itu, telaah itu dengan sungguh-sungguh. Ajarkan itu kepada orang-orang sekitar kita. Dan lakukan itu bagi kemuliaan namanya. Maka itu tips yang pertama bagi saya, ketika Anda melakukan, maka akan Anda menerima berkat di dalamnya. Yang kedua Bapak sekalian, masih berkaitan dengan yang tadi, yang kedua adalah ada berkat bagi setiap orang yang melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, ini juga bukankah ini sesuatu yang sederhana dan sering kita dengarkan? Mari kita tengok sebentar ayat yang kedua. Berkaitan dengan perintah yang disampaikan oleh Musa, oleh Allah melalui Musa bagi Israel adalah berkat itu sudah dicanangkan dari awal sebetulnya. Saya kalau tidak salah sempat menuliskan di situ, dalam kotak-kotak itu Bapak Ibu bisa melihat di dalam warna merah, kata-kata warna merah yang saya coba highlight, berikan perhatian khusus. Di situ sebenarnya ada bentuk berkat yang terlihat dari apa? Dari perintah Tuhan. Mengapa perintah ini menjadi berkat dalam pemahaman saya? Karena perintah inilah yang akan menjadi panduan bagi bangsa itu. Saya mencoba melihat kepada sebuah penjelasan makna ketetapan dan peraturan. Karena perintah itu kemudian dipecah menjadi ketetapan dan peraturan. Dalam bahasa yang sebenarnya, ketetapan itu menuju seperti kepada undang-undang. Sedangkan peraturan itu menuju kepada sebuah peraturan yang disusun di bawahnya undang-undang. Jadi boleh dikatakan itu peraturan yang disusun sesuai dengan undang-undang. Nah tentu negara seperti kita, tentu kan juga dalam mengatur pola kehidupannya kan ada juga undang-undangnya, tata caranya. Dan turunannya juga ada, peraturan-peraturan yang dibuat. Supaya apa? Supaya kehidupan masyarakat, rakyat Indonesia itu menjadi harmonis. Sehingga perlulah ada aturan-aturan yang perlu diterapkan. Nah Bapak sekalian, bagian itu bagi saya menjadi berkat. Ketetapan atau undang-undang atau peraturan-peraturan itu supaya apa? Supaya sebelum menempati tanah yang akan mereka pergi nanti, ini berbicara tentang tanah Kanaan, sudah ada rambu-rambu yang Tuhan tetapkan supaya mereka nanti baik keadaan hidupnya. Bukankah itu juga bisa kita maknai itu berkat Tuhan untuk kebaikan kita? Sama ketika Adam dan Hawa diberikan panduan supaya tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, supaya baik keadaannya. Bukankah peraturan itu sudah mencegah dia untuk jatuh dalam dosa? Sehingga
Kalau kita masih mendengar ada orang yang menyalahkan Tuhan karena berdosanya Adam dan Hawa, kita perlu melihat hal ini. Tuhan sudah mengingatkan mereka, sudah memberikan peraturan-peraturan supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan tidak bisa dikatakan bersalah dalam keberdosaan Adam dan Hawa. Dia sudah mencegah, sudah memberitahukan dan menyampaikan bahwa ketika engkau makan, maka engkau akan mati. Semua sudah dibukakan supaya baik keadaannya. Sama Bapak sekalian. Perintah itu sudah diberikan dari awal supaya menjadi baik keadaan bangsa itu. Yang kedua, lokasi. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Berbicara tentang tanah Kanaan itu juga berbicara mengenai tempat yang Tuhan janjikan. Itu berkat Tuhan bagi bangsa ini. Ada istilah dalam Alkitab itu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya memang berbeda kalau kita lihat kesuburan tanah di Timur Tengah di Palestina dengan tempat kita di Indonesia yang sangat boleh dikatakan subur ya. Tetapi pemahaman kita adalah bukan hanya berbicara mengenai kesuburan dalam pengertian berlimpah-limpah secara jasmani, tapi ada penyertaan Tuhan yang hebat di situ sesungguhnya. Makanya Tuhan inginkan supaya jemaat itu ketika sampai ke tanah Kanaan mereka menjaga agar relasi yang indah itu, kehidupan yang akrab dengan Allah itu tetap terjaga. Bapak sekalian, dikatakan yang berikutnya adalah seumur hidupmu. Bayangkan ini mu di situ adalah personal. Memang berita itu disampaikan kepada seluruh bangsa dalam kumpulan, tetapi berkat itu berlaku bagi pribadi lepas pribadi. Jadi ini menarik Bapak sekalian, hidupmu, engkau dan anak cucumu itu akan takut akan Tuhan. Siapa itu Tuhan di sini? Disebutkan 2 kali, Tuhan itu adalah Allahmu. Jadi takut akan Tuhan, kalau kita lihat pengertian yang sebenarnya merujuk kepada sikap hormat. Mengapa kepada sikap hormat? Karena Tuhan yang menjadi Allah bangsa ini adalah Allah yang baik. Bukan Allah yang menakut-nakuti bangsa ini. Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Bukankah itu Allah yang baik? Allah yang tidak menginginkan kesengsaraan bagi umatnya. Sehingga sikap takut ini bisa kita tarik kepada pemahaman hormat. Karena sebagaimana layaknya saya, kalau orang baik kepada saya, tidak mungkin saya takut akan dia. Kalau orang itu baik pada saya pasti akan hormat kepada dia. Takut bukan dalam pengertian ngeri dan lari, tapi takut dalam pengertian menghormati dia. Sama Bapak sekalian, kalau jemaat Tuhan itu mengasihi saya mengasihi kita semuanya, kita ketemu tidak akan takut, bukan? Kita ketemu justru akan saling menghormati satu dengan yang lain. Karena kita tahu karakter siapa orang yang ada di hadapan kita. Tuhannya ini Tuhan yang panjang sabar, yang penuh kasih dan semuanya. Yang tidak menginginkan keberdosaan umatnya. Sehingga takut di situ adalah sikap hormat. Dan itu berkat, karena Tuhannya bukan Tuhan yang keji. Berikutnya adalah lanjut umurnya. Bapak sekalian, lanjut umur itu bukan saja berpengertian tua, karena usia yang tambah-tambah, tapi lanjut umur itu berkaitan dengan kelangsungan hidupnya dia, seberapapun umurnya, karena perkenanan Tuhan dia bisa sampai kepada situ. Mengapa saya bisa mengatakan begitu? Karena di dalam konteks perjanjian lama kita sering menemukan tanpa komprominya Allah dengan dosa, membuat orang yang berdosa itu lalu dimusnahkan. Sehingga bagi orang yang mengasihi dia, kehidupannya tetap terjaga. Jadi lanjut umur itu adalah berkaitan dengan kehidupan yang diperkenan oleh Allah karena keadaannya yang memiliki relasi yang sehat dengan Allah. Jadi Bapak sekalian, kalau saya melihat rentetan ayat yang kedua yang disebutkan tadi, kita bisa simpulkan di situ bahwa ini berkat-berkat yang siap diberikan, siap dialami oleh orang-orang yang menjadi umat Allah ini. Saya yakin Bapak sekalian, kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak, kerinduan kita terbesar kita bukan hanya anak-anak itu sukses secara jasmani, bukan? Tentu kita ingin anak kita berpendidikan baik, pekerjaannya juga sukses. Tapi saya yakin ada yang lebih dari itu, yaitu anak-anak itu hidup dalam Tuhan.
Amin. Saya yakin itu. Saya punya anak 2. Saya yakin, saya dan istri saya sepakat. Kami ingin anak-anak kami juga boleh pendidikan yang tinggi, yang baik, yang berkualitas. Tapi lebih jauh daripada itu, kami menginginkan dia hidup takut akan Tuhan. Dan itu juga yang kita usahakan supaya bagaimana membangun mereka hari ini dan kedepannya supaya berada dalam kehidupan yang setia kepada Tuhan. Berkat itu berkat yang besar. Bayangkan orang memiliki keturunan anak yang tidak takut akan Tuhan, itu sedihnya luar biasa. Kami itu hanya 2 orang anak, Bapak sekalian, orang tua saya itu. Saya anak yang terakhir, kakak saya 1. Kakak saya sempat oleng imannya, sempat lewat daripada jalur yang sebenarnya. Saya tahu orang tua saya sedih sekali. Ini anak perempuan satu-satunya dari saya. Kok jadi begini gitu ya. Tapi memang puji Tuhan, proses membawa dia kepada pembaharuan kembali. Ya, Tuhan izinkan ada penderitaan hebat dialami. Dan itu membuat dia kemudian sadar diri bahwa dia sudah salah melangkah karena keluar dari kebenaran Tuhan. Terus sekalian, itulah hati orang tua, itulah hati Tuhan, ingin memberkati anak-anaknya, tapi tentu saja bagi mereka yang setia melakukan firman-Nya. Simeon dan Hana sampai usia tuanya, mereka boleh diperkenankan berjumpa dengan Juru Selamat Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan 38. Diceritakan betapa bahagianya Simeon ketika sudah melihat bayi Yesus dan menatangnya. Dan dia mengatakan, sekarang bolehlah saya diambil mati, karena saya sudah melihat Sang Mesias itu. Bapak sekalian, ini berkat usia yang panjang, tapi tidak hanya itu, dia juga berkat mengalami perjumpaan pribadi dengan Mesias. Berkat juga dialami ketika dia memiliki kehidupan yang saleh. Dikatakan Simeon itu orang yang saleh, yang dekat dan mengasihi Tuhan, dan Tuhan berikan kesempatan bagi dia untuk melihat secara langsung Mesias. Saya yakin kita semua, nah ini di sini yang sudah punya cucu, Oma, Pak Bambang ya sudah punya cucu. Kita yang di bawahnya mereka, kita pasti rindu melihat cucu-cucu kita, betul? Betul ya? Nggak mungkin nggak ingin lihat cucu kita ingin umur panjang. Kita ingin lihat cucu kita, ingin bersuka cita bermain bersama dengan mereka. Wah, kalau sudah dengan cucu itu ya Oma sama Pak Bang sudah mengalami itu. Orang tua saya itu kalau dengan cucu, waduh, hilang semua aturan yang kita tetapkan. Enggak boleh beli permen. Enggak boleh beli es krim, belikan es krim. Itu kasih sayang kakek nenek pada cucu itu seperti itu. Saking sayangnya kadang-kadang ya itu tadi, ada resiko-resiko yang kadang ditabraknya gitu ya. Cerminan kasih sayang yang luar biasa. Dan saya juga ingin kedepannya mengalami hal seperti itu, sukacita seperti itu. Nah, Bapak sekalian, Tuhan berjanji memberikan kesempatan-kesempatan seperti itu bagi orang yang setia, bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya, bagi orang yang menjalankan kehidupannya secara benar di dalam Tuhan. Makanya Bapak sekalian, bagi saya, perintah Tuhan itu adalah penuntun. Kesimpulannya, minta tolong Pak Yus, perintah Tuhan itu adalah penuntun bagi hidup yang benar dan juga bahagia. Maka itu, terimalah perintahnya, lakukanlah dan nikmati berkat-berkat di dalamnya. Amin. Apakah ada yang ulang tahun dalam minggu ini? Pujiman. Bapak sekarang kita akan berdoa mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dengan doa syukur dan penutup. Mari kita berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, berkesempatan ibadah bersama-sama pagi hari ini, berkesempatan pula mengalami berkat Tuhan lewat puji-pujian, kesaksian pribadi kami yang tadi telah kami sampaikan, juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Kami menyadari Tuhan betapa pentingnya kebenaran-Mu ini kami jadikan penuntun utama dalam hidup kami. Karena itulah sumber kebenaran yang sejati.
disitulah pula sumber kebahagiaan yang sejati. Tolong kami Tuhan sebagai umat-Mu untuk terus memiliki komitmen dan konsistensi di dalam memperlakukan firman-Mu. Kami mau mencintai firman-Mu lebih lagi dari waktu ke waktu. Kami ingin mengunyahnya dari waktu ke waktu, dan kami ingin juga melakukannya dengan pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu ini, dan hari ini juga kami mau berdoa bersama untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi Oma Jiman yang telah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Haleluya, kami bersyukur memuji Tuhan. Di usia hamba-Mu yang sudah sepuh dengan kondisi yang mengalami beberapa kondisi kelemahan tubuh, tapi Tuhan tetap menjaga dan memeliharanya. Puji Tuhan. Kami doakan Oma Jiman, Tuhan berkati kehidupannya di Cirebon hari ini dengan keberadaan bersama dengan keluarga di sana. Tuhan menyertai juga mungkin ada proses pengobatan yang sedang dilakukan di sana. Allah campur tangan Tuhan bekerja lewat cara-cara yang sedang dilakukan demi kesembuhan bagi kesehatannya. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua anak-anak, cucu, mantu, dan juga suami kami serahkan dalam pertolongan Tuhan, agar demi waktu sehari demi sehari mereka akan terus mengenal Tuhan lebih dalam dan hidup berpaut kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan juga menyertai seluruh langkah perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami dalam kondisi yang baik. Dan Tuhan mampukan kami juga untuk mengerjakan seluruh hal sepanjang hari ini, dan apa yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Inilah doa syukur kami, dalam nama Yesus kami mempersembahkannya. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, cinta kasih daripada Allah Bapa kita, dan di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penyertaan, penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita semua dari sekarang ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan mengambil waktu sejenak bersaat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya akan menyampaikan sekali lagi pengumuman singkat berkaitan dengan rencana kegiatan kita di ibadah kenaikan tanggal 26 minggu ini. Bapak Ibu mungkin sudah membacanya di grup, apa-apa saja yang perlu diperhatikan sudah diposting sama Ibu Sekretaris, dan mohon kalau ada yang mungkin belum jelas bisa ditanyakan. Tetapi yang ingin saya sampaikan lagi, saya berterima kasih karena kita semua antusias untuk pergi ke sana. Harapan kita bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan, persekutuan yang indah, dan juga berfellowship, dan sekaligus kita bisa refresh jiwa kita, refreshing sedikit, walaupun mungkin tempatnya rada-rada jauh dikit ya. Tapi melalui kenaikan ini kita berharap kita mendapatkan berkat tidak hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani. Yang kedua, saya bersyukur juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyatakan ya bersedia menggunakan mobil ya untuk pergi bersama-sama ke sana. Mungkin akan ada yang nebeng. Terima kasih untuk semuanya. Kita bisa membuktikan ya kekeluargaan kita di Jemaat Agape ini. Yang terakhir, mungkin yang juga tidak kalah penting saya sampaikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan, karena
kemarin itu kalau tidak salah belum ada ya menyentuh kesehatan. Mungkin ada yang perlu dipersiapkan barangkali obat-obatan sederhana atau apa ya, apakah yang kalau Oma Simon kan selalu ada minyak tawon misalnya gitu ya Oma ya. Jadi itu mungkin perlu dibawa karena mungkin dingin, atau barangkali yang punya emah bisa juga mengatur dirinya supaya nanti dalam ibadah tersebut kita bisa tidak terkendala. Tapi yang lain-lain berkaitan sudah disampaikan, termasuk kita berkesempatan kalau ada yang mau berenang mungkin bisa mempersiapkan bajunya, karena itu kolam renangnya cukup bagus dan bisa dipakai ya, tapi enggak tahu tidak ada yang panas, jadi itu airnya dingin. Mudah-mudahan cuacanya cerah sehingga tidak terlalu dingin di atas ya. Dan lain-lainnya bisa semua dilihat. Tapi saya ingin ingatkan, kita berangkat masing-masing dan kumpul di sana, kita beribadah pukul berapa? 10 ya. Kita beribadah pukul 10. Dan kita ada waktu sampai jam 4 sore di sana. Jadi kalau setelah selesai ibadah, bagi yang mau melanjutkan refreshing di sana boleh. Tapi kita juga tidak melarang kalau ada yang mungkin punya kepentingan lain, bisa pulang duluan juga tidak masalah. Yang penting sudah selesai ibadahnya. Saya kira itu saja, terima kasih untuk segala perhatiannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.